Dewa Obat Terkuat. Bab 149. Keringat tiba-tiba mengucur dari dahi Liu Feng. Ini adalah peringatan. Ini bahkan lebih merupakan ancaman. Dering, dering, dering. Ponselnya berdering tiba-tiba, dan Liu Feng hampir melompat ketakutan. Dia melirik nomor itu dan melihat itu adalah panggilan Qiyun. Halo. Suara Liu Feng masih sedikit bergetar. Saya menerima peluru. Ada juga ketakutan dalam suara Qiyun, dan Liu Feng bahkan mendengar sedikit tangisan. Kedua lingkaran bawah tanah yang bermartabat telah ketakutan sampai saat ini. Saya juga menerimanya. Liu Feng menarik napas dalam-dalam, tenggorokannya sedikit kering, dan dia hampir tidak dapat berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, ujung telepon yang lain terdiam. Mereka tidak mau melepaskan kita. Setelah beberapa saat, Qiyun berteriak, mereka bersikeras agar kita mati. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa setelah kejayaan dan kejayaan seumur hidup di langit dan lautan, mereka akan menderita penghinaan seperti itu pada akhirnya. Dia tidak hanya harus menyaksikan tanpa daya, satu demi satu, bos-bos besar mati dengan kejam, tetapi sekarang, gilirannya. Kematian mungkin tidak mengerikan, namun penantian dan penderitaan sebelum kematian adalah yang paling menyakitkan, seolah-olah menyiksa jiwa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qiyun bertanya. Dia jelas tidak memiliki rasa kesopanan. Jika tidak, mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini? Saya tidak percaya mereka bisa membunuh saya. Liu Feng mengertakkan gigi, hampir meremukkan gigi bajanya. Penghinaan semacam ini membuatnya sedikit gila. Jika kamu ingin membunuh, bertarunglah dengan mereka. Belum pasti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Dia berteriak, Qiyun, biar ku beritahu. Tidak ada gunanya menundukkan kepalamu sekarang, sudah terlambat. Tidak ada gunanya meskipun kamu berlutut, bukankah kamu masih tahu? Qiyun di ujung telepon tidak berbicara, tetapi Liu Feng bisa mendengar desahan berat. Lawan mereka. Liu Feng mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika aku mati, aku masih harus menghidupi diriku sendiri. Qiyun masih tidak berbicara. Keduanya masing-masing memegang ponselnya. Meskipun mereka mengucapkan kata-kata kasar, semua orang tahu bahwa ini adalah metode yang paling tidak realistis. Bukankah Fang Yuan kuat? Ada ahli di sekitarnya. Keluarga Fang kaya dan memiliki banyak orang. Belum lagi, Fang Yuan memiliki jaringan kontak yang luas. Tunggu, ibu kota provinsi. Liu Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Qiyun. Dia berteriak, ada cara lain. Ada solusi. Mendengar ada cara lain, Qiyun langsung bertanya, katakan cepat. Ibu kota provinsi. Orang-orang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Liu Feng berkata, bukankah mereka selalu mengamati lingkaran bawah tanah Tianhai? Kita bisa meminjam mereka untuk menangani Yang Rong dan yang lainnya. Ya. Qiyun berkata, mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Benar, biarkan orang-orang dari ibu kota provinsi yang menangani mereka. Bahkan jika saya kehilangan segalanya, saya akan dikuburkan bersama mereka. Keduanya begitu bingung hingga melupakan hal terpenting. Bukannya mereka tidak punya pilihan, setidaknya mereka punya pilihan terakhir ini. Percuma saja mencari perlindungan dengan Fang Yuan. Jika saya dapat membantu mereka mendapatkan posisi di lingkaran bawah tanah Tianhai, tawar-menawar ini sudah cukup. Pada saat yang sama, di sebuah hotel di Tianhai. Di suite kelas atas di lantai paling atas, Nan Sanshi datang sendiri. Ada pergerakan besar di lingkaran bawah tanah Tianhai. Mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Faktanya, dialah yang mengincar Tianhai dan bahkan orang pertama yang membuat rencana di Tianhai. Di sofa, Nan Sanshi duduk di sana, terlihat sangat anggun. Tidak seperti bos lain di lingkaran bawah tanah, dia sangat berbudaya dan berpendidikan tinggi. Setiap kali dia keluar, dia harus mengatur dirinya sendiri dengan sangat jelas. Apakah kamu sudah memberikan sesuatu kepada Qiyun dan Liu Feng? Dia bertanya dengan lembut sambil menggoyangkan piala di tangannya. Mengenakan jas dan dasi, dengan rambut disisir cerah, orang yang tidak mengenalnya pasti mengira dia adalah pekerja keraputi elit di suatu industri. Mereka semua sudah dikirim. Saya yakin mereka akan ketakutan. Kata bawahan itu dengan hormat. Itu hanya 2 peluru, tetapi dalam situasi ini, pertahanan psikologis Qiyun dan Liu Feng telah runtuh, dan mereka pasti akan ketakutan. Itu bagus. Nan Sanshi berkata, kalau begitu tunggu sampai mereka berinisiatif datang kepadaku. Tuan Nan, mengapa Anda yakin mereka akan mendatangi Anda, bukan orang lain?
Orang-orang itu bingung dan mau tidak mau bertanya. Karena sekarang, saya satu-satunya di Tianhai, dan saya telah menunjukkan bahwa saya pasti akan memenangkan lingkaran bawah tanah Tianhai. Nan Sanshi menyesap anggur merah dan berkata dengan tenang, lagi pula, saya berbisnis dengan Yang Rong, dan itu sangat berguna. Dia meletakkan piala di atas meja, berdiri, mengulurkan tangannya untuk menarik jasnya, dan mengancingkan kancingnya lagi, memancarkan temperamen yang elegan. Siapkan mobil, datanglah ke Tianhai, saatnya bertemu teman lama. Ya, mobil sudah menunggu di bawah. Nan Sanshi masuk ke dalam mobil, melambai kepada anak buahnya, membisikkan beberapa patah kata, dan anak buahnya mengangguk dan segera lari. Segera, dia berkata dengan tenang, berkendara, pergi ke dinasti. Pada waktu itu, dinasti. Lin Yi merasa sedikit bosan, dia sudah minum banyak teh, tapi Ye Xihan belum selesai bernyanyi. Nona YR bisa datang sendiri. Tuan Lin tidak perlu menemanimu. Yang Rong tersenyum dan berkata, dia adalah seorang VIP ketika dia datang. Lin Yi hanya bisa mengungkapkan ketidakberdayaannya. Ye Xihan mengira dia diancam, dan sekarang dia sangat bangga. Terutama terakhir kali, dia berinisiatif membawakannya makanan ringan larut malam, yang menyebabkan dia dikritik oleh Ye Qiansui dan uang sakunya dipotong selama 2 bulan. Tuan Yang, Nan Sanshi ada di sini. Xiao Dao masuk. Sepertinya orang-orang ini tidak tahan lagi. Yang Rong sepertinya mengira Nan Sanshi akan mendatanginya, tapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Dia berbalik untuk melihat Lin Yi. Tuan Lin, saya akan urus dulu. Lin Yi tidak berkata apa-apa dan mengangguk. Dia tidak akan maju, karena di masa depan Tianhai, orang yang akan mengelola lingkaran bawah tanah hanya akan menjadi agen seperti Yang Rong tidak tertarik dan tidak bisa berada di garis depan. Tentu saja Yang Rong juga melakukan tugas ini. Dia mengeluarkan sekantong teh lagi, merebus airnya lagi, dan memutuskan untuk meminum teh ini dan membawa pulang Ye Xihan apapun yang terjadi. Dan pada saat yang sama, ruang teh Yang Rong. Nan Sanshi duduk di sana dengan senyuman di wajahnya. Lama tidak bertemu, Tuan Yang. Tuan Nan, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Saya tidak tahu jenis angin apa yang membawa Anda ke sini. Yang Rong menjawab dengan sopan. Sambil membuat teh, dia tersenyum dan berkata, saya tidak ada urusan apapun dengan Tuan Nan sekarang. Semua industri abu-abu dipindahkan ke Nan Sanshi terakhir kali. Bisnis Yang Rong saat ini semuanya bersih, dan Nan Sanshi tidak akan tertarik. Datang ke sini untuk bertemu teman lama, tidak harus soal bisnis. Nan Sanshi tersenyum dan berkata, apakah Tuan Yang hanya menganggap saya sebagai mitra bisnis dan bukan sebagai teman? Di mana di sana? Yang Rong menyipitkan matanya dan mendorong cangkir teh ke depan Nan Sanshi, tolong. Keduanya minum beberapa cangkir teh dan mengobrol santai. Saya ingin berkembang dengan baik di Tianhai. Saya ingin tahu apakah Tuan Yang punya saran bagus. Setelah mengobrol sebentar, Nan Sanshi meletakkan cangkir tehnya dan memandang Yang Rong. Yang Rong tahu maksud Nan Sanshi. Dia tersenyum dan berkata dengan penuh arti, jangan serakah. Bab 150. Jangan serakah. Itu hanyalah nasihat yang diberikan Yang Rong padanya. Keduanya saling memandang dan tertawa. Nan Sanshi mengangguk, tampak berpikir, meletakkan cangkir teh, dan memandang Yang Rong. Masuk akal. Terima kasih, Tuan Yang, atas sarannya. Terima kasih kembali. Jawab Yang Rong. Keduanya minum beberapa cangkir teh lagi, dan Nan Sanshi berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang Rong tidak menyuruhnya pergi, dan hubungan keduanya belum mencapai titik itu. Setelah melihat Nan Sanshi pergi, Yang Rong berbalik dan kembali ke ruang teh tempat Lin Yi berada. Lin Yi masih membuat teh, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Nan Sanshi sudah pergi. Yang Rong masuk dan berkata, sepertinya dia benar-benar akan mengambil tindakan. Dia duduk, melihat Lin Yi mengangkat kepalanya, dan melanjutkan, jika dia mengambil tindakan, orang-orang di ibu kota provinsi pasti tidak akan duduk diam dan memberinya kesempatan dengan sia-sia. Sekarang lingkaran bawah tanah Tianhai hampir dibersihkan, dua orang yang tersisa, Liu Feng dan Qi Yun, tidak dapat membuat perbedaan. Tapi begitu orang-orang dari ibu kota provinsi terlibat, itu hanya akan menjadi lebih merepotkan dari sebelumnya. Medan perang berada di Tianhai, dan orang-orang yang datang untuk berperang berasal dari lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Yang Rong tidak bisa tidak khawatir, takut Tianhai, yang akhirnya dibersihkan, akan menjadi berasap lagi. Lin Yi hanya menjawab, seolah dia tidak peduli sama sekali.
Dia tidak mempedulikan hal ini, bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia tidak berpikir ada orang yang bisa mengganggu rencananya. Orang-orang di lingkaran bawah tanah Tianhai tidak baik, begitu pula orang-orang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi. Bahkan jika Raja Surga datang, selama dia berani mempengaruhi rencananya, Lin Yihui akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Lin Yi mengangkat kepalanya dan memandang Yang Rong. Katakan padaku, bagaimana kita bisa membuat nona muda kedua dari keluarga Ye ini pulang? Dia benar-benar tidak bisa duduk diam. Tapi sekarang Ye Xihan jelas-jelas sengaja membalas dendam padanya. Yang Rongrong tertegun sejenak. Saya berbicara tentang bisnis, bisakah Lin Yi lebih serius? Apakah Ye Xihan lebih sulit dihadapi daripada orang-orang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi? Ini lebih mudah untuk ditangani. Yang Rong berhenti dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, mohon tunggu saya dulu. Setelah mengatakan itu, Yang Rong berdiri dan pergi ke kotak tempat Ye Xihan berada. Dia membisikkan beberapa kata ke telinga Ye Xihan, dan mata Ye Xihan tiba-tiba berbinar. Sungguh, itu kesepakatan. Ye Xihan tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Yang Rong, seolah-olah kamu sangat bijaksana, dan langsung merasa bahagia seolah-olah dia telah mengambil uang, dan ingin pulang setelah bersenang-senang. Lin Yi sedikit mengernyit, sulit dipercaya Yang Rong masih memiliki kemampuan seperti itu. Sepertinya aku benar-benar menemukan orang yang salah. Dia melirik Yang Rong, mengacungkan jempol, dan segera mengikuti Ye Xihan keluar. Yang Rong kaget, dia belum pernah melihat Lin Yi seperti ini sebelumnya. Menurut kesan saya, Lin Yi memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan juga tegas dalam membunuh orang. Itu selalu memberi orang perasaan dingin dan kuat. Tapi hari ini, dia melihat Lin Yi ditangani oleh Ye Xihan. Dia tidak marah sama sekali dan tidak bisa menghadapi penyihir kecil seperti Ye Xihan. Tuan Lin adalah orang yang sangat menarik. Yang Rong tersenyum dan berkata. Sesaat kemudian, ekspresinya kembali tenang. Awasi Nan Sanshi dan yang lainnya. Jika ada gerakan, segera beritahu aku. Ya, beberapa angka habis dengan cepat. Setelah Nan Sanshi masuk ke dalam mobil, dia terus memikirkan apa yang baru saja dikatakan Yang Rong. Jangan serakah. Nan Sanshi menggelengkan kepalanya, tidak ada orang yang tidak serakah. Hasil dari tidak serakah adalah tidak mau menyerah. Apakah Tuan yang tidak mengetahui hal itu? Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya juga menjawab Yang Rong. Jangan serakah. Bagaimana mungkin kamu tidak serakah? Dia datang ke Tianhai hanya karena dia serakah dan ingin mendapatkan lebih banyak barang. Seorang dapat tinggal di ibu kota provinsi dan berpuas diri, yang cukup baginya untuk menjadi cemerlang dalam kehidupan ini. Tapi tidak cukup. Jauh dari cukup. Tianhai bukanlah kota besar, namun memiliki banyak sumber daya. Memang tidak sebaik ibu kota provinsi, namun selalu populer di mata semua orang. Ketika Fang Yuan masih di sana, Tianhai selalu memiliki pemiliknya, dan dengan orang-orang besar lainnya yang bersatu dengan dunia luar, lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi hanya memiliki sedikit peluang. Tapi sekarang berbeda. Lingkaran bawah tanah Tianhai seperti sepotong pasir lepas. Tuan Nan, ada telepon dari hotel. Liu Feng dan Qi Yun ada di sini untuk menemui Anda. Sopir itu berbicara. Nan Sanshi mengangkat kepalanya, benarkah? Itu terjadi cukup cepat. Dia mengetukkan jarinya pelan di pahanya, kirim aku ke kafe dulu dan minum kopi sebelum kita ngobrol. Biarkan mereka menunggu, tunggu perlahan. Nan Sanshi sama sekali tidak cemas, dia tahu kedua orang ini pasti akan mendatanginya dan akan menunggu selamanya. Di hotel, Liu Feng dan Qi Yun sedang duduk di sana, merasa sedikit gelisah. Kenapa kamu belum kembali? Qi Yun merendahkan suaranya dan menatap Liu Feng, bukankah aku sudah bilang bahwa aku akan keluar untuk membicarakan bisnis dan segera kembali? Sudah lebih dari 1 jam. Tunggu. Liu Feng tidak mengatakan apapun. Mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Selain mencari Nan Sanshi, siapa lagi yang bisa mereka cari? Anda tidak bisa pergi ke ibu kota provinsi sekarang dan mencari seseorang yang belum pernah Anda temui sebelumnya. Mereka bertemu satu sama lain ketika Nan Sanshi mengakuisisi industri abu-abu Yang Rong. Saat itu, mereka semua adalah pesaing, tetapi sekarang, mereka menginginkan Nan Sanshi. 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai, belum lagi 30 tahun, bahkan 30 hari. Sekarang kita hanya bisa mempunyai kesempatan untuk bernafas jika kita berlindung di Nan Sanshi.
Liu Feng menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa tidak mudah mencari perlindungan pada Nan Sanshi. Ingat, jangan membuatnya tidak bahagia. Dia terlihat lembut, tetapi ketika dia kejam, dia jauh lebih kejam daripada kita berdua. Qi Yun mengangguk. Pria yang sederhana adalah label Nan Sanshi, tetapi pria yang kejam juga merupakan labelnya. Tanpa disadari, postur kedua orang besar itu tiba-tiba diturunkan, seolah-olah mereka bukan lagi bos besar di lingkaran bawah tanah Tianhai, melainkan hanya pencari yang rendah hati. Semakin lama dia menunggu, semakin jelas sikap rendah hati ini. Liu Feng berdiri dan mondar-mandir di aula, tampak semakin gelisah. Dia benar-benar kesal sampai mati sekarang. Saat dia memikirkan peluru di laci, kulit kepalanya mati rasa. Yang Rong, bajingan itu, benar-benar ingin membunuh mereka semua. Tuan Nan sudah kembali. Mendengar suara ini, Liu Feng dan Qi Yun segera mengangkat kepala. Di luar pintu, Nan Sanshi masuk, masih anggun dan anggun, mengenakan setelan indah, bahkan tidak ada sedikit pun debu yang terlihat. Tuan Nan. Qi Yun tersenyum dan berteriak, tapi tunggu sampai kamu kembali. Kedua orang itu melangkah maju untuk menyambut mereka, tetapi Nan Sanshi sedikit mengernyit dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada kedua orang itu agar menjaga jarak. Aku ingin tahu apa yang kalian berdua inginkan dariku. Nada suaranya dingin, dan dia dengan sadar membuat keseimbangan antara kedua pihak menjadi tidak seimbang. Saya masih memiliki hal penting yang harus diselesaikan. Jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu asisten saya. Setelah mengatakan itu, Nan Sanshi berbalik dan kembali ke kamar. Liu Feng dan Qi Yun tercengang. Mereka tidak menyangka Nan Sanshi begitu dingin. Mereka saling memandang dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Bersambung.